Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hakikat Pendidik dan Peserta Didik. Yang pertama saya akan menjelaskan pengertian pendidik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Bab 11 Pasal 39 Ayat 2 disebutkan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, menilai hasil belajar, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat, terutama bagi pendidikan. Yang kedua adalah pengertian peserta didik dalam Islam. Peserta didik dalam Islam adalah individu manusia yang tanpa memandang umur sedang mengikuti proses pendidikan nilai-nilai ajaran Islam agar seluruh potensi yang dimilikinya dapat dipergunakan dalam kehidupan sesuai dengan tuntutan nilai-nilai ajaran Islam. Yang ketiga adalah tujuan pendidik. Tujuan pendidik adalah merubah yang diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidik atau usaha pendidik untuk mencapainya, baik tingkah laku individu, kehidupan pribadinya, atau pada kehidupan masyarakat dan alam sekitar. Demikian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillah, saya di sini akan menjelaskan syarat-syarat pendidik. Yang pertama adalah berijazah. Seorang guru harus memiliki ijazah yang dapat memberikan wewenang untuk menjalankan tugas sebagai guru di suatu sekolah tertentu. Dan yang kedua adalah sehat jasmani dan rohani. Tiap-tiap pekerjaan membutuhkan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang agar bisa melakukan pekerjaan itu dengan baik dan berhasil. Sebagai calon guru pun syarat kesehatan itu merupakan syarat yang tidak bisa diabaikan. Dan yang ketiga adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkelakuan baik. Dalam GBHN 1983 antara lain dinyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya adalah bertanggung jawab. Guru harus berusaha mendidik anak-anak menjadi warga negara yang baik, warga negara yang menginvasi tugasnya sebagai warga negara. Sebagai warga negara dari suatu negara yang demokratis, harus turut serta memikul tanggung jawab atas kemajuan dan kemakmuran negara dan bangsanya. Dan selanjutnya adalah berjiwa nasional. Pendidikan nasional tidak dapat diberikan oleh orang-orang yang tidak berjiwa nasional. Guru harus berjiwa nasional merupakan syarat yang penting untuk mendidik anak-anak sesuai dengan peraturan yang digariskan oleh MPR seperti yang dinyatakan di GBHN 1983 dan UUD 1945. Dan selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang kedudukan pendidik. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan anak usia dini, dan pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Guru sebagai pengajar atau pendidik merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan setiap upaya pendidikan. Itulah sebabnya setiap adanya inovasi pendidikan, khususnya dalam kurikulum dan peningkatan sumber daya manusia yang dihasilkan oleh upaya pendidikan, selalu bermuara pada faktor guru. Hal ini menunjukkan bahwa betapa eksis peran guru di dunia pendidikan. Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang hubungan peserta didik dan pendidik dalam filsafat pendidikan Islam. Mari kita simak. Nah, pada hakikatnya pendidik dan peserta didik itu adalah satu kesatuan. Mereka satu dalam jiwa, terpisah dalam raga. Nah, pendidik dan peserta didik adalah dua sosok manusia yang tidak dapat terpisahkan dari dunia pendidikan. Selanjutnya, hubungan antara pendidik dan anak didik dapat sebagai berikut. Yang pertama yaitu pelindung. Nah, orang dewasa selalu menjaga kepada anak didiknya dan selalu memperhatikan anak didiknya. Dengan demikian, peserta didik selalu diberikan perlindungan dalam hal jasmaniah maupun rohaniah. Yang kedua yaitu menjadi teladan.
Nah, pendidik menjadi teladan bagi peserta didik yang ingin berbuat serupa. Maka, perlu bagi seorang guru memperhatikan segala gerak-geriknya dalam perbuatan. Nah, yang ketiga yaitu pusat mengarahkan pikiran dan perbuatan. Nah, di sini pendidik biasanya menurut sertakan peserta didik dengan apa yang dipikirkan, baik yang menggembirakan ataupun dengan apa yang sudah dipertimbangkan. Jadi, pendidik memberikan penjelasan-penjelasan tentang berbagai hal kepada anak mengenai apa yang sedang dipikirkan. Dan yang terakhir yaitu pencipta perasaan bersatu. Nah, anak didik seolah-olah telah biasa di dalam suasana perasaan bersatu dengan pendidik. Nah, dari suasana ini anak akan mendapatkan pengalaman dasar untuk hidup bermasyarakat, antara lain saling percaya, rasa setia, saling meminta dan memberi. Nah, mungkin cukup sekian makalah dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.